Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada seorang pemuda yang jatuh, saudara, tetapi kakinya berdarah-darah. Dia mencari pintu keluar, tidak ketemu. Tapi saat ada pintu keluar, dia tidak bisa berlari karena kakinya terluka. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda ini? Apa Bapak Ibu? Dia harus mengobati lukanya supaya dia bisa berjalan dalam pintu yang telah buka. Saya akan mengajak Bapak sekalian membuka bersama-sama dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15 ya. Baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu semua membaca ayat yang genap ya. Kisahnya Yunus ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 15. Saya ulang lagi, ini bukan cerita. Ini bukan dongeng biasa. Tapi ayat ini mengubah kehidupan saya dari yang terpuruk mengalami pemulihan pada Tuhan. Tema pagi ini saya kasih tema yaitu keterbukaan adalah awal dari pemulihan ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat genap ya. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Yuk, 2. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin itu ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir tergulung. 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan terbaring di situ. Lalu ia tertidur dengan nyenyak. 6. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita mengundi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ini ditimpa malapetaka ini. Mereka membangun undi dan Yunuslah yang kena undi. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau membuat kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ada?
Ini adalah firman yang pernah saya hidupi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sekitar berapa ya, 19 tahun lalu ya, saya sama Opa Senggono sama itu masih tahun 2002 saya kenal beliaunya itu saat kita KKR itu di Malang. Beliaunya diundang di gereja saya, beliaunya benih khotbah, saudara. Saya WL kayak tadi, wah luar biasa ya, WL-nya saya persis dia tadi gitu, masih ganteng muda gini, saya nggak kayak gini, dia masih muda, masih loncat-loncat. Saya sampai Om Senggono melihat, wah bagus sekali nih WL-nya gitu. Saya datang, kemudian saya herannya kenapa ya, pada waktu dia khotbah firman itu seperti anak saya, seperti ngiris-ngiris dari saya gitu, sehingga saya ngikuti lagi. Pada itu beliaunya lagi diundang lagi pagi sorenya itu di gereja lainnya di GBD di Malang Selatan sana. Saya ngikuti sama istri, dia khotbahnya nyinggung-nyinggung terus ngiris-ngiris gitu di hati saya. Selesai saya datang, saya belum cerita, saudara, saya belum cerita, belinya begini, kalau kamu mau dipulihkan Tuhan, kamu keluar dari posisimu, kamu ngikuti perintahnya Tuhan. Lah, saya belum cerita problemnya, tapi Bapak Gembala, saudara sudah tahu ceritanya. Saya percaya itu karena Tuhan. Akhirnya saya menyambung dengan WA, saudara, saya bermanfaat juga, sehingga saya memaksa. Saya pada waktu itu saya sudah bekerja di suatu yayasan Katolik di Malang. Saya mengasuh anak-anak mulai TK, SD, SMP, SMA itu dalam asrama. Kebanyakan mereka dari Jakarta, dari Palembang, dari Medan, dari Makassar, dari kota-kota besar itu. Mereka kebanyakan anak-anak pengusaha, dan anak-anak itu kondisinya nakal-nakal semua, saudara. Tapi saya bekerja di situ, mengalami saya itu mulai saya masuk sampai 13 tahun itu, saudara. Kami ini pas-pasan saja keluarga saya. Bahkan saya berpikir kalau anak saya yang pertamanya di sekolah SMP, kira-kira cukup nggak buat SMP. Saya mulai berpikir dengan istri, saya berdoa, gimana Tuhan caranya saya cepat dapat pekerjaan lebih baik lagi. Ya, memang yayasan itu lebih besar, saudara. Kalau saudara lihat itu menampung sekolah-sekolah Katolik di Malang itu cukup besar sekali. Mereka menjadi kaya, tapi ya kita gajinya tetap standarnya ya aturannya seperti itu, saudara. Sehingga kita hampir merasa kebutuhannya makin banyak, tetapi pendapatannya berkurang, tidak cukup. Singkat cerita, saya akhirnya berdoa, kemudian Om Senggono telepon saya, sudah pindah? Saya bilang belum. Kenapa nggak pindah? Abraham itu aja kaya, dia suruh pindah, tapi dia lebih kaya lagi, lebih sukses lagi. Ikuti aja firman Tuhan. Saya singkat cerita saya pindah, sudah, saya di Ngawi. Nah, saya di Ngawi bulan pertama, saya dibantu saudara. Bulan kedua saya sudah nggak bisa makan. Bulan ketiga saya sudah pamit mau keluar lagi, mau balik lagi ke Malang. Rumah sudah saya kontrakkan, harus saya tinggal di rumah orang tua. Tapi pada itu Om Senggono saya, jangan pulang, Tuhan membuka jalan kok pulang, saudara. Tinggal di situ aja. Saya pikir sudah 3 bulan sudah nggak ada pekerjaan, sudah nggak punya duit. Anak saya yang kecil yang Felix itu, nah itu nggak bisa sekolah, sudah mau TK sudah nggak bisa masuk. Cuma anak saya yang pertama Denny itu masuk SD kelas 5 itu pindah. Untuk biaya selanjutnya sudah tidak ada, sampai dia harus les. Saya tidak tahu kalau lesnya itu belum saya bayar, sudah, karena dia harus les. Bapak Ibu, saya amat sangat terpuruk pada waktu itu. Saya setia loh kepada Tuhan. Saya memimpin pujian, saya WL, saya pimpinan doa puasa, saya sekretaris gereja, saya rajin ibadah, saya rajin KKR, mesti saya WL. Saya bisa rasanya hadirat Tuhan, tapi tidak mengubah ekonomi saya, tidak mengubah keluarga saya. Suatu saat setelah saya berada di Ngawi, karena Bapak Gembala saudara bilang tidak boleh keluar dari Ngawi, padahal barang-barang sudah saya kembalikan lagi ke Malang, saudara. Jadi saya akhirnya tidur di bawah di tikar ini, tinggal yang barang yang ada, tapi Bapak Gembala saudara bilang tidak boleh keluar dari Ngawi, ikuti firman Tuhan. Kemudian dalam bulan ketiga di Ngawi saya dapat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15. Tuhan bicara dalam hati saya dan telinga saya, kalau kamu ingin mau diubahkan Tuhan, kalau kau mau menikmati berkatnya Tuhan, pintumu yang tertutup Tuhan buka. Cari rema di firman ini. Nah, saudara, saya mau bagi Bapak Ibu sekalian. Ini tadi cerita tentang Yunus. Ya, semua sekolah minggu tahu tentang ini, tapi lihat ada rema di sini. Yunus itu disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang Niniwe, karena orang-orang Niniwe itu telah berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi Yunus
dia perginya ke Tarsis. Dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga Yunus dikenal dengan seorang nabi yang tidak taat. Tetapi apakah Yunus itu benar tidak taat, saudara? Kita harus tahu alasan Yunus, kenapa Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe tapi dia pergi ke Tarsis. Semua orang berkata, jangan nyentuh Yunus. Pada waktu saya kesaksian di beberapa gereja di Malang, bahkan hamba Tuhan gembala saya itu mengatakan, Pak Hadi ini sudah tak ganti namanya jadi Jona. Jangan Pak, istilah gitu, jangan diganti Yunus Pak, Yunus itu nggak baik. Karena setiap kesaksian di mana-mana ceritanya dari awalnya tetap akhirnya sama, saudara. Saya ngangkatnya masih Yunus, kan ini remanya ya. Saudara, kita akan belajar kenapa sih Yunus ini kok disuruh Tuhan ke Niniwe tapi dia nggak mau, dia pilihnya ke Tarsis. Saya mau ngajak Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Yunus, maka kita harus tahu konteksnya pada waktu itu bagaimana ya. Pada waktu itu saya juga pertama kali belajar itu kita nggak tahu, saudara, cuma kita ngikuti aja dorongan Tuhan, ngikuti aja. Padahal saya nggak mau berangkat, tiba-tiba Bapak Gembala saya itu telepon, saudara. Saya juga nggak tahu dari mana caranya. Dia tahu saya ndak kontak, juga nggak pernah WA, tapi dia telepon, saudara, sehingga saya harus mengerjakan firman ini ya. Bapak Ibu, setelah, kalau kita belajar di Alkitabnya, setelah berakhirnya kerajaan Sulaiman ya, maka kerajaan Israel itu diperintah oleh anaknya Salomo. Peperangan, saudara, maka Israel terpecah menjadi dua. Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam, ibu kota di Yerusalem. Ada dua suku tinggal di situ, Yehuda dan Benyamin. Ada beberapa orang Lewi, sehingga Yerusalem itu menjadi pusat pemerintahan Israel Selatan yang dikenal dengan nama kaum Yehuda. Jadi kalau kita bicara kaum Yehuda, berarti itu Israel Selatan. Kemudian Israel yang utara itu yang orang-orang yang tidak memihak dia, ada 10 suku itu berkumpul di wilayah utara. Ibu kotanya mana? Samaria ya. Ada ibu kota Samarianya untuk Israel utara. Kali kalau kita bicara Israel, berarti ada 10 suku yang di situ ya. Ada suku Dan, ada Manase dan lain sebagainya ya. Lah, dalam perkembangan itu Yunus itu tinggalnya Yunus itu di daerah Gad, itu di, kalau di sini Gad mungkin kecamatannya Gad, tapi ibu kotanya atau daerahnya namanya Samaria. Jadi dia tinggal di wilayah Samaria, jadi Israel sebelah utara. Nah, kita tahu perkembangan zamannya di situ bahwa karena Raja Yerobeam ini tidak membawa umat Israel ini dekat kepada Tuhan, tetapi malah menyembah ilah-ilah, maka Tuhan ini memakai bangsa Asyur untuk menyerang, untuk menjajah Israel, saudara. Sehingga pada waktu Asyur datang ke Israel, itu Yunus lagi ada di situ, saudara. Ya, kita lihat Asyur itu bangsa yang kejam, saudara. Asyur itu bangsa yang suka perang. Pada waktu itu Asyur itu ada suatu bangsa yang kekuatan sangat hebat peperangannya. Jadi di seluruh wilayah dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa dengan kekuatan tentaranya. Israel menjadi takluk. Kalau saudara baca lagi di 2 Raja-Raja 17 itu tentang kisahnya Asyur ini, dia sangat kejam, Bapak Ibu. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh. Ya, para tentara Israel itu dibunuh, dipotong kepalanya, kemudian kepala yang dipotong itu dimasukkan di tombak, ditaruh di atas kepala, ditaruh di kota-kota yang ditaklukkannya. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu tidak berani memberontak, sudah. Kemudian kalau kita membaca lagi kejahatan kekejamannya itu, saudara, setiap tentara Israel yang tertawan oleh Asyur itu ditali, saudara. Ditali, ditaruh pintu gerbang kota, kemudian disayat, kulitnya disayati, saudara. Kulit disayati, kemudian dia ditaruh di tiang-tiang, dipasang-pasang di kota-kota yang ditaklukkan oleh Asyur. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling jahat lagi, kalau ada perempuan dari orang Israel yang hamil, saudara, karena dia ini suka judi, maka tentara ini mengadakan judian. Ini hamil ini laki atau perempuan, mereka berjudi. Untuk judinya gimana, saudara? Yang hamil tadi itu ke tangannya ditali, perutnya dirobek. Laki atau perempuan bisa kelihatan nih, laki atau perempuan, sudah itu bayinya dibanting, lemparkan batu. Kejahatnya betul-betul luar biasa. Coba saya dibantu baca, Mas. Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 3.
Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 3 terjemahan baru. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan rampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan gerak-gerik roda. Dengar kuda lari menderak dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Terjemahan NIV. Ya. Terus ya. Celakalah Niniwe, kota darah yang penuh dengan dusta dan perampasan. Dengarkan lecut cambuk kereta perang yang melaju menyerang dia. Gerak-gerik roda, gerak kaki kuda, dan gemerincingnya kereta-kereta perang yang melonjak-lonjak di sepanjang jalan. Lihatlah pedang yang berkilat dan tombak yang gemerlapan di tangan pasukan berkuda. Orang-orang yang mati bergelimpangan di jalan-jalan, mayat bertumpuk di mana-mana. Orang-orang jatuh bangun tersandung pada mayat-mayat itu. Ya, yang terjemahan bis. Terjemahan bis. Celakalah kota ini yang penuh dusta dan pembunuhan, penuh banyak rampasan atau jarahan. Dengarlah lecutan cambuk dan gerak-gerik roda, gerak lari kuda dan guncangan kereta. Pasukan berkuda menyerang penuh semangat, pedang bercahaya dan tombak berkilat. Orang yang mati tidak terhitung, mayat mereka bertimbun-timbun, membuat orang-orang tersandung. Saudara, Asyur, Pak, lah tadi kan Niniwe, Pak. Ini kok Asyur? Niniwe itu ibu kotanya Asyur, saudara. Tadi Niniwe itu kota besar sekali, pusat pemerintahan, pusat peperangan, pusat tentara, pusat semua kekayaan yang diambil di seluruh bangsa-bangsa kumpulnya di Niniwe. Dan di Niniwe punya kekayaan lah, biasa jaran-jaran semua ada di Niniwe. Dan kejahatan pun dilakukan oleh Asyur di bangsa-bangsa, saudara. Lah, ini kondisinya Yunus saat itu berada di Samaria, dan ini kejadiannya di Israel sebelah utara atau disebut dengan Israel. Yunus merasakan saudaranya ditangkap, dibunuh. Yunus melihat dengan matanya ada disayat kulit-kulitnya. Yunus melihat saudara sebangsanya dibunuh, dipotong, disiksa. Yunus melihat sebangsanya itu dirampas. Yunus melihat sebangsanya lagi diperkosa oleh bangsa Asyur, oleh tentara Asyur. Yunus merasa tidak rela. Yunus merasa benci. Yunus merasa dendam. Yunus merasa sakit hati. Dia ingin membalas Asyur, ingin membalas tentara Asyur, tapi dia tidak berdaya. Sehingga Yunus merasa di dalam dirinya pahit oleh bangsa Asyur. Hatinya sedih, hatinya pahit, hatinya kecewa, hatinya terluka karena bangsanya dijajah, ditindas, dihina, dirampas, diperkosa oleh tentara Asyur. Pada waktu kondisi seperti ini, Tuhan berfirman, Yunus, kamu datang ke Niniwe ya, bilang sama orang Niniwe, mereka harus bertobat. Kalau bertobat Tuhan akan ampun. Tuhan akan mampu. Saudara, Yunus gelisah dalam perjalanannya. Dia pergi ke Yahu. Yahu itu pelabuhan terkenal pada waktu, tapi posisinya ada di Israel Selatan, 55 kilo dari Yerusalem pusatnya. Jadi dia datang ke Yahu untuk pergi ke Niniwe. Tetapi saat dia berada di pelabuhan Yahu, hatinya gelisah, hatinya tidak terima. Kok enak ya, itu bangsa yang sudah menghancurkan bangsa saya, itu bangsa yang sudah menindas keluarga saya, kok mereka harus diselamatkan itu. Yunus merasa tidak nyaman. Akhirnya Yunus pilih kapal yang menujunya ke Tarsis. Nakoda kapal Tarsis Yahu itu jaraknya kurang lebih 4.000 km, saudara. Lebih jauh daripada Yahu ke Niniwe. Namun Niniwe kira-kira 880 km perkiraan. Lebih dekat Zarum, tapi dia pilih yang jauh. Dia menjauh dari Tuhan. Kalau itu dia pikir Tuhan tidak akan tahu, saudara. Tarsis, perahu yang ke Tarsis ini sudah bolak-balik, jadi nakodanya sudah luar biasa, ya.
Sekarang kita lihat kondisi kapal yang luar biasa dengan nakoda dan awak kapal yang terlatih. Sekarang Yunus mau masuk perjalanannya di situ. Kita lihat Yunus. Saat Yunus masuk ke dalam perahu, dan perahu itu Yunus masuknya langsung kemana Bapak Ibu? Duduk di geladak di atas kapalnya atau langsung turun ke bawah? Dia langsung turun ke bawah, lalu tidur. Jadi dari geladak naik kapal terus dia turun ke bawah terus tidur, saudara. Dah, kapal mulai berjalan, ombak mulai menghantam kapal. Kapal hanya bergoyang biasa. Dia bisa melihat, dia bisa mengatasi nakoda masih biasa. Angin badai mulai datang, dia biasa saja karena nakodanya sudah hebat. Tapi semakin mendekat di tengah-tengah, sudah jauh dari pantai, saudara, kapalnya yang dinaiki Yunus mulai ngombang-ngambing, bahkan angin sudah menimpa dia, bahkan sampai mau hampir tenggelam. Maka nakoda ini semua ketakutan dan kebingungan. Yang dilakukan pertama adalah dia membuang muatan-muatannya yang di dalam kapal, dibuang semuanya. Tetapi kapalnya tidak tenang, tetapi kapal bertambah kencang, bertambah oleng, dan hampir-hampir tenggelam. Akhirnya awak kapal dan nakodanya ingat bahwa ada Yunus di dalam. Dia turun ke bawah, Yunus bangun. Yunusnya disuruh bangun. Singkat cerita, kalau Bapak ceritakan itu, Yunusnya naik ke atas, kemudian Yunus sudah bercerita, saudara. Yunus sudah berbicara, karena aku ini buanglah, karena aku ini buanglah. Tetapi nakoda kapal apa segera membuang? Yunusnya apa segera dibuang? Tidak. Nakoda kapal dan awak kapal mau berusaha membawa kapalnya terus kembali ke darat, tetapi dia tidak bisa sampai ke darat, saudara. Bahkan kapalnya di kedalaman situ sampai mau tenggelam. Padahal awak kapal tadi sudah ketakutan dan Yunus sudah memberitahu, angkatan, buanglah aku. Kalau dibaca ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut itu akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar yang menyerang kamu. Nakoda kapal tidak segera menyangka, saudara. Ayat 13, lalu dia berdayung menuju ke balik lagi, tidak membuang Yunusnya tapi balik lagi. Dia masih tanya lagi, dia masih berdoa sama lagi. Awak kapal dan nakoda berdoa, Tuhan tolong saya, gitu ya, saudara. Akhirnya karena sudah kapal mau hancur, mereka mengangkat Yunus, dibuang ke laut. Selesai ceritanya. Sudah selesai Pak? Nggak ada ceritanya Pak? Ada, saudara. Ini ada remanya ternyata. Pada waktu awal itu saya mengulangi sampai 4 kali membacanya. Saya belum menemukan maksudnya apa. Setelah saya bisa menerima tahun 2004, tanggalnya sekitar Desember Januarian kayaknya saya karena saya mulai masuk itu tanggal 16 Juni ke Ngawi, kemudian saya mulai melakukan firman itu tanggal 9 September 2004 Bapak Ibu. Ini kira-kira 3 bulan setelah itu saya praktek firman ini, saya mendapat rema begini. Ternyata yang membuat saya selama ini goncang, ekonomi goncang, keluarga goncang. Saya bekerja sebulan sekali baru pulang, ya ada pertengkaran sama istri, anak-anak yang masih kecil melihat hasil pertengkaran karena keuangan juga nggak cukup. Padahal kita juga bekerja di yayasan, bukan yayasan miskin, tapi yayasan itu besar, kaya sekali. Saya juga bisa bond untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tapi itu terus begitu saja, tidak mengalami perubahan apa-apa. Dalam perkembangan itu saya, Tuhan, apa nih rema? Tuhan bilang sama saya, Yunus itu adalah gambaran saat hatimu seperti keadaannya sakit, kecewa, marah, benci, dengki, dendam. Kalau itu tinggal di dalam hati kamu dan kamu tidak menyelesaikannya, maka hidupmu akan terus goyang dan tidak pernah mengalami kemerdekaan. Saya ulang lagi, saya tanya lagi, saya ulang lagi, saya berdoa lagi, saya tanya lagi. Saudara, pada waktu itu kira-kira Bapak Gembala ini pas itu lagi telepon, lagi gelisah. Dia bilang sama saya, sudah buka Le, sudah Om, saya buka warung di depan ruko itu
pakai pinjem uang 100.000 tak buat beli terpal. Itu Tuhan bilang, kamu suruh jual semua makanan yang istrimu bisa masak dan kamu bisa masak. Tuhan bilang ada satu masakan saja yang laku, yang lainnya tidak bisa dijual. Ini sudah siap, sudah berjualan, tapi belum ada pembelinya. Ini sudah jam 12 siang tapi belum ada yang beli. Juga tunggu aja waktunya Tuhan, pasti Tuhan datang. Tanggal 9 September tahun 2004, saudara, kami buka kayak pinggir jalan itu pakai tenda. Istri saya masak semua masakan dan saya bikin mie, saudara. Mie sak isoni, saudara, gitu. Itu sampai jam 12 gak ada yang beli, saudara. Tapi saya ingat Bapak Gembala Suara pada waktu dipakai Tuhan telepon pada saya itu sebelumnya, jangan goyah pokoknya, ikuti aja firman itu. Saat itu saya buka jam 12 lebih itu baru ada pembeli Pemda itu langsung ke antrian sembako, saudara. Ke antrian sembako panjang gitu, yang dicari cuma mie aja, saudara. Semua cari mie semua. Akhirnya habis hari pertama, hari kedua, hari ketiga libur karena modalnya tadi habis, jadi uang semua. Setelah itu dibelanjakan, terus berjalan, terus rame, utang terbayar semuanya, saudara. Semua terbayar utang-utang semua, dan kita mengalami yang namanya pemulihan. Apa Pak yang dilakukan? Saya merasa bahwa saya adalah orang yang tersakiti oleh orang tua saya sejak kecil. Saya anak yang ditolak pertama kali, anak yang tidak kendaki lahir. Saya harus berdamai dengan ayah saya karena mama saya sudah meninggal. Karena Bapak Gembala sudah menasihati saya harus minta maaf. Roh Kudus bukan saya, Yunus di dalam hatimu harus kamu keluarkan. Saya pamit sama istrinya, saya mau pulang ke Malang sekarang. Kamu jualan, sebisanya saya pulang ke Malang. Saya bertemu sama ayah saya, sudah. Ayah saya almarhum ini adalah dia punya, setelah mama saya meninggal dia menikah lagi dan dia bersekongkol, ya, almarhum, saudara, ya. Sebenarnya ini nggak boleh diulang-ulang sama istrinya, tapi ini kan kisah kejadian itu nyata, jadi tetap kesaksian tetap ada di situ. Saya harus mengampuni orang yang membunuh saya. Saya bilang, Tuhan saya tidak bisa. Di perjalanan travel ke Malang saya bilang, Tuhan saya tidak bisa. Tapi Tuhan itu waktu bilang, kamu bisa, aku bersama kamu, aku bisa. Pada waktu saya telepon ayah saya, dia lagi ada di kantornya. Kemudian saya minta ketemu di Malang Kota. Saya ketemu, saya bersama di mobilnya. Dia masih dalam mobil. Saya menangis, saya menceritakan kesakitan hati saya tentang dia. Maki-maki saya, dia marah-marah saya, dia membunuh saya. Saya cerita semua, saya minta maaf, saya sunduk di mobilnya. Dia kebingungan dengan gerakan saya. Saya menangis, dia bingung. Kamu ngapain? Saya menangis, dia mobilnya dimatikan saja, nanti lari. Mobilnya dimatikan juga. Jadi saya nangis, saya nangis tergerus, sakit hati. Sini sudah, takut nih kabeh, ngobrol saya ngocip lah, papa ini jahat dulu, ini sakit hati saya. Cerita semuanya habis. Bapak saya cuma gini, alah sudah, memang hidup itu seperti itu. Sudah, tidak apa-apa, tidak usah minta maaf, bapak yang salah. Saya bilang sudah selesai, saya nggak langsung pulang, saudara. Saya buka dompet saya itu ada 500.000 pada waktu itu, yang satunya sudah paket travel. Langsung nangis, ini buat bapak. Loh apa ini? Buat bapak. Tak kasih wali ribu, saya terus pulang, saya pamit. Saya pulang. Sampai di rumah, sudah, hati saya gelisah lagi, sudah. Saya cerita sama istri saya, ini kok gelisah lagi? Kenapa? Aku harus ke kantor. Aku harus minta maaf sama pimpinanku. Loh, lah kemarin ke Malang nggak tahu nggak? Ini kayak di hati ini muncul lagi. Saya berangkat lagi ke Malang, sudah. Saya harus menghadapi ke kantor, saya menghadapi pimpinan yang saya merasa saya diperlakukan tidak adil, saya merasa dirugikan, saya ngadap, saya minta maaf di situ. Saya kumpulkan guru-guru semua itu, ngumpul semua, saya minta maaf semua, saling saya semua, sampai satpamnya, sampai ke asrama, juru-juru masak saya temui satu-satu. Saya mengutarakan sakit hati saya per orang. Tapi setelah selesai saya bawa tumpeng tapi isinya kue, saudara. Di mobil saya keluarkan, saya bawa tumpeng, saya kasihkan situ, semua guru-guru. Sudah selesai, hati saya rasa agak sudah separuhnya gitu. Pulang lagi, muncul lagi kayak ada lagi sama kakak kamu, saya bilang gitu, sama kakaknya itu saya. Terus ada lagi, muncul lagi sama ibu mertua, waduh, muncul lagi, saudara. Tapi itu semua terus saya kerjakan, saya menghadap, saya mengungkapkan. Mereka bilang udah nggak ada apa-apa, tapi bagi saya ternyata berpengaruh, saudara.
Setelah saya keluarkan setelah Yunus saya keluarkan semua di dalam hati saya, kebencian saya keluarkan hati saya. Usaha saya bukan tambah kecil, tambah rame. Padahal pada waktu kita jual cuma harga 6.000, saudara. 6.000 mie satu mangkok bisa merubah segalanya. Rumah yang saya kontrakan di Malang saya tebus, saudara. Sampai II saya di Bandung terkaget, kok bisa nebus secepat itu. Anak saya sekolah SMA ada di Malang, saya daftarkan, tiba-tiba kok taruh SMA di Ngawi, pindah ke Malang. Tapi dalam hati saya, karena Tuhan sudah memberkati, tak taruh ke Malang, sekolah di Malang. Saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan setelah hati saya tadi dipulihkan, luka batin saya tadi dibalut oleh Tuhan, saya bisa berjalan melalui pintu yang dibuka oleh. Kalau saya tadi jatuh, kaki saya berdarah-darah dan saya tidak mau mengobatinya, saya masih di sini, saudara. Tetapi pada saya mau meluka, luka saya di dalam kaki saya tadi saya obati, saya mulai berjalan, pintu yang sudah terbuka, saya bisa masuk. Ternyata badan ini kalau sakit flu saja, minum paramek, flu-nya hilang. Tetapi kalau sudah jiwanya yang sakit tidak kelihatan. Siapa bapak ibu sejak kecil yang tidak pernah dimarahi, atau bapak ibu yang pernah dimarahi papa mamanya? Kecilnya pernah dimarahi bapak, angkat tangan. Tidak pernah dimarahi? Oh, anak saya saja yang katakan, karena kecil tak marahi, tak pukul saya. Bahkan mau tak potong tangannya saya. Tahu saudara, pada waktu anak saya itu tak potong tangannya, menuang teriak-teriak. Pada waktu dia akan menikah, saya minta saran, kamu harus melepaskan sakit hatimu pada papa, kamu harus menyelesaikan sakit hatimu sama mama. Kalau itu selesai, kamu boleh menikah. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Luka batinmu sejak lahir karena sikap papa, karena sikap mama, apa itu membuat kamu sakit, harus selesai. Kalau tidak selesai, jangan nikah. Bahkan saya menuntut calon istri pun harus sama, dia harus berdamai dengan orang tuanya. Kalau tidak menikah. Itu ada anak saya, saudara, sudah menikah. Saya minta supaya pengalaman bapaknya tidak terjadi pada anak saya. Dendam saya, bagaimana saudara? Bisa nggak saudara mau mengampuni langsung orang tua yang sudah jelas-jelas Anda tahu bahwa dia akan membunuh saudara? Sulit, saudara, sakit. Itu kalau bukan roh kudus, guys. Kalau bukan roh kudus, guys. Firman Tuhan berkata, saya minta bantu Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Firman ini pernah tak lakukan, tapi saya tidak tahu ayatnya di mana. Hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling, sendiri atau berdua? Berdua, gak bisa sendiri. Pada waktu saya bertentangan dengan seorang pekerja, saya sudah menyelesaikan selesai masalah, Pak, nggak bisa, harus datang saling. Saya mau cerita Bapak Ibu. Pada waktu saya punya teman, maaf agak panjang ya, hari ini badannya agak panjang. Saya punya teman, dia pegawai jadi guru tapi tidak pernah diangkat jadi guru. Suaminya jadi pegawai kesehatan tapi tidak pernah diangkat dari kesehatan. Anaknya 3 tahun itu gedenya 4 kali saya. Kalau makan 5 piring, langsung 5 piring, saudara. Makan. Nanti setelah makan tumpah, dia gulung-gulung di situ. Kelas 3 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 masih seperti itu lagi. Kemudian dia datangi saya, ibunya mendatangi saya. Setelah ngobrol mereka, Pak, dia menceritakan ini saya nggak bisa. Tiba-tiba saudara, Bapak Gembala Saudara ini pelayanan di Solo. Pada Solo saya telepon, Om bisa mampir ke Ngawi nggak? Pada waktu itu bisa. Saya ceritakan keluarga ini. Saya datang sama beliau saudara ke rumah ini, keluarga ini. Nah pada waktu sama saudara,
Bapak Gembala, saudara ini, saya bersama saya melihat sendiri. Dia menuntun seperti saya, saudara. Suami istri dihadapkan bersama. Dia saling mengaku masalahnya. Dia cerita dulu, cerita dulu. Setelah dia mau pemulihan, dipulihkan keluarga. Saling mengampuni istri maupun suami istri. Ini suami istri telah membohongi pendeta pada pernikahannya, sehingga diberkati di gereja. Pendeta sudah meninggal, nggak ada lagi jalan keluarnya. Bapak Gembala Saudara menyelesaikan semuanya, menuntun keluarga ini. Sudah selesai? Apakah dia langsung berubah seperti saya? Tidak, bukan. Kalau saya ini puji Tuhan cepat langsung buka jalan saya keluar. Tapi keluarga ini butuh waktu 6 tahun. Saya masih aktif melihat sama dia karena dia sering datang makan di tempat saya. 6 tahun kemudian anak itu lulus SD dan ke SMP, badannya masih besar, tapi makannya sudah agak berkurang. Dari SMP menaik lagi ke SMA yang di Ngawi itu paling bagus. Saya heran, SMP dianggap anak bodoh, dia nggak bisa naik SMP, dia lulus bisa masuk SMA negeri. Dan dia masuk di situ badannya jadi langsing, ganteng naik. Terus dia datang ke tempat saya belum konseling dan perkembangan gimana, cuma ibunya begini, Pak, terima kasih ya, saya titip salam sama Om Senggono. Pak, kapan ya Om Senggono ada KKR lagi ke Malang? Kapan ya ada pelayan lagi ke Solo? Terus berjalan waktu, anak yang dianggap bodoh diterima di UGM. Setelah diterima UGM, sekarang ini sudah menikah yang belum menikah, sudah bekerja. Dari yang sakit tidak bisa sekolah umur 3 tahun, tidak mungkin sekolah, berubah, anak ini berubah, sekarang jadi ganteng dan sudah bekerja. Setiap kali ketemu saya dia masih saling, dia bilang, saya titip salam sama Opa. Apa karena Bapak Gembala Saudara? Bukan. Bapak Gembala Saudara mengajari kembali ke firman, melakukan firman. Orang tuanya yang dipulihkan, tetapi anak-anaknya menikmati berkat pemulihan dari orang tua. Saya sering kali menangis kalau orang ini datang, karena kalau saudara tadi menyanyikan pujian tadi, saat pintu tutup, saya menangis karena waduh saya tidak punya jalan keluar. Tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Setelah kita melakukan pemulihan, luka batin kita dipulihkan Tuhan, maka apa yang kita doakan Tuhan kabulkan. Maka apa yang kita bawa persembahan ke gereja, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Dia terima. Saya minta tolong buka Matius 5 ayat 23 24. Dikit lagi. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau mengatakan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Jika engkau ingin mempersembahkan persembahan, jika kita membayar persembahan persepuluhan atau persembahan khusus ke gereja, teringat dalam hati kita ada sesuatu di dalam hati kita kepada saudara kita, maka persembahannya ditinggal dulu. Kita harus berdamai. Yang berdamai saya atau mereka? Saya yang berdamai. Satu lagi Bu, Pak, Mas, di Markus 11 ayat 25-26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada banyak sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita seringkali berdoa, Tuhan kok gak dijawab-jawab ya doa saya. Saya sudah berdoa, sudah berpuasa, gak dijawab-jawab ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Konflik batin, luka batin harus diselesaikan dulu. Kalau saya punya konflik batin dengan seseorang, maka yang merasakan sakit itu saya atau orang lain, atau orang yang menyakiti saya. Contoh ini saudara, saya lagi
Misalnya saya lagi dimarahi sama Om Senggono. Saya tidak tahu, tiba-tiba Om Senggono marah-marah ke saya. Om Senggono marah-marah dan maki-maki saya. Saya menjadi sakit hati, saya nggak bisa tidur, saya tidak bisa konsentrasi kerja karena pikiran saya terdengar perkataan Om Senggono menyakitkan. Yang harus minta maaf itu saya atau Om Senggono? Halo Bapak Ibu? Pak Edi. Kenapa? Karena Om Senggono selama maki-maki saya, selama marah-marah saya, dia tidur nyenyak, tapi saya nggak bisa tidur. Berarti ada sesuatu dalam hati saya itu saya. Loh Pak, nggak bisa. Lah Om, kamu nggak salah, saya nggak salah kok. Om Senggono yang salah. Ya Om Senggono minta maaf, saya bukan. Firman Tuhan berkata, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap yang saudara ingat-ingat tadi, perkataan Om Senggono menyakitkan, saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Yang betul gimana Pak? Kalau dunia ngajarkan yang nggak bersalah ya perlu minta maaf, yang salah yang minta maaf. Tapi Alkitab tidak ngajarkan gitu. Yang merasa sakit hatinya, luka hatinya, dia datang. Pada waktu datang ini kita lagi ngobati sakit kita. Jikalau dua orang saling mengaku dosa, maka kamu akan sembuh. Sembuh jasmaninya ya sembuh rohaninya. Kalau sakitnya jasmani gampang kasih obat, tapi kalau sakitnya yang rohani, maka kita harus menyelesaikan. Kita harus datang supaya luka hati kita, luka batin kita segera dibebat. Karena saya mengalami, saya cerita pada Bapak sekalian. Karena itu saya membuat perjalanan hidup saya sampai sekarang, saya pernah bersyukur. Karena apa? Kalau pada waktu itu saya tidak mau, saya tidak akan berubah. Luka kaki saya ini nggak bisa jalan, berdarah-darah, dan itu pintu sudah dibuka di depan kita. Kalau saya tidak segera mengobati kaki saya tetap nggak bisa berjalan. Saya tetap akan diam seperti ini, hidupnya seperti ini saja, tidak ngalami apa, nggak ngalami perubahan. Stres kerja ya stres, nggak ngalami apa, karena stuck di sini nggak berubah. Tapi kalau saya berusaha mengobati kaki saya supaya sekarang berjalan, maka pintu yang dibuka tadi saya bisa keluar, saya bisa luar lebih luas lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ini bukan cerita Bapak Ibu, bukan hanya sekedar firman yang dibaca, saya sudah jalankan saudara. Jadi saya mengalami peristiwa pemulihan sama Tuhan ini sekitar sudah 19 tahun. 2004 saya mulai mengerjakan firman itu, dan perubahan itu saya melihat perubahan. Saya pikir saya nggak bisa nyekolahkan anak saya, nggak bisa kuliahkan anak saya, tapi dengan saya taat, saya belajar taat melakukan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang ada saya kalau bertengkar sama istri, ada nggak suami istri nggak bertengkar? Nggak ada. Ternyata sama-sama bertengkar ya, kita bertengkar sama istri, tapi karena kita belajar firman, saya hari itu juga tidak pernah besok pagi itu salah paham sama pegawai. Kita punya pegawai, dia bertengkar sama pegawainya, sama perkataannya jangan gitulah, aku nggak suka perkataan gitu. Nah istri kan tersinggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan itu memang aneh. Perempuan itu seperti ini, bukan Nesar. Ya, saya bilang sama anak-anak, ini kalau istrinya cerewet sudah biasa aja, kalau perempuan mah gitu. Perempuan itu kayak Nebukadnezar. Mah, gimana Pak? Nebukadnezar berkata begini, ayo aku mau ngimpi apa? Terus terjemahkan mimpiku. Itu Nebukadnezar, itu perempuan seperti itu. Ya gini, di situ loh, ono bakso enak. Pingin bakso enggak, di kono lo bakso. Lah enggak jadi loh, kita sampai rumah ngono pengen bakso agak tuku loh. Lah emang gak ngomong di kono mangko ditakumin bakso ya gak ngomong. Jadi perempuan gak ngomong gini kan, Pak, aku pengen tuku ono bakso ya. Enggak saudara, dia cuma gini, ono bakso gitu tak saudara. Tapi saudara laki-laki harus pinter, harus tahu saudara. Jadi kowe njaluk bakso. Nah tadi gini kan, kita nih datang sore, dia ngomong gini, tuh kok nginepnya di sini kok itu ada Elizabeth. Wis malam sudah kan hujan, mau ke Elizabeth ah? Saya bilang gitu. Enggak, sudah hujan aja, itu anaknya Elizabeth, saya enggak, saya mau tidur. Nanti kalau enggak gitu kan nanti pulang terus nesu, repot, sudah balik Bogor lagi tadi saya.
itu perempuan, tapi sini enggak Kak, perempuan enggak gitu sih, perempuan banyak di sana loh maksud saya. Kalau sini kan enggak. Saya mau pesan pada anak-anak muda ya, anak muda yang belum menikah. Yang terakhir, ini agak panjang. Kita ini biasanya laki-laki ini kan kalau menikah berharap bahwa istri kita itu bisa melayani kita. Istri kita bisa menjadi pendamping, maksudnya dia bisa membahagiakan kita. Sama istri ya, istri berapa mendapatkan suami yang bisa mencukupinya, bisa membahagiakannya. Sama pada awal pernikahan, dia belum nikah sudah manggil yang, belum nikah nih, yang, situnya pa, situnya mi, gitu ya, belum nikah, saudara. Nah setelah nikah dia tengkar. Nah sekarang mau pesan yang belum nikah, kalau saudara mau bahagia, karena saya belajar sama istri saudara, kemudian kita ada kesempatan belajar, kita ada kesempatan untuk sekolah, saya belajar sama istri. Jadi gini, kebahagiaan sejati itu cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang lainnya tidak bisa. Ini suami ada di sini, ini calon istri ada di sini, calon suami, calon istri, ini ditarik garis segitiga, garisnya segitiga, yang tengah-tengah di atas nama Yesus Kristus, namanya kebahagiaan. Kalau suami ingin berharap supaya istrinya ini menjadi istri yang yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia sukses, istri juga menganggap bahwa suaminya dia bisa membahagiakan dia, bisa mencukupi hatinya sejahtera dan sebagainya, tidak akan pernah dapat karena berjalannya terus. Tetapi kalau suami ini, apa yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan. Calon istri sama, apa yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi Anda berdamai dulu dengan diri sendiri. Luka batin dengan orang tua sejak kecil diselesaikan semua, dengan teman-teman sudah tidak punya luka batin, sudah bisa berkati, sudah bisa ikhlas, sudah bisa semuanya, fokusnya kepada Tuhan, maka ini akan merucut ke atas. Kebahagiaan ada di Yesus Kristus Tuhan. Calon suami, calon istri, semua fokusnya kepada Tuhan. Dia berfungsi sebagai suami bukan karena dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Saya dulu enggak saudara, kalau saya mau mandi tak taruh baju kotor blok, taruh semua situ. Mau makan, datang sendiri ibunya, istri saya. Saya mau berangkat, sepatu, nanti pulang air panas. Tetapi setelah kita kenal Tuhan, setelah melakukan, tidak begitu saudara. Saya fokusnya melayani seperti untuk Tuhan. Dia masih kerja di depan, pembelinya masih banyak, saya mandi duluan, sudah 5:30 sore, saya bawakan baju ke kamar mandi, taruh. Ini cucian banyak, saya cuci, saya sembunyi semuanya. Udah, saya selesai mandi, saya gantian, kamu mandi, saya di depan, dia mandi. Loh, sudah ada baju, sudah ada daster di situ. Wah, semua sudah lengkap di situ. Wah, tapi nggak cocok dipakai aja sama dia, karena dia juga belajar pakai semua. Oh, sudah rapi baju. Nanti garing dia yang setrika. Setelah itu bisa bertahun-tahun begitu, kok gak jarang tengkar, sudah hampir tipis pertengkaran. Dan kita terus sama-sama selesai tidur itu mesti terima kasih Tuhan. Pernah pada waktu itu kita lagi mau pertengkaran 1 jam saja, akhirnya terakhir bilang, ayo tos 2, selesai gitu. Kenapa? Ini berjalan tidak 1-2 hari, tapi sudah bertahun-tahun. Makanya saya pesan sama anak saya, Denny sama Oji, berkali-kali, setelah Anda berdamai dengan diri saudara sendiri, sudah gak pernah konflik batin, Yunus di dalamnya sudah keluar semuanya. Sekarang apa fungsi saudara sebagai suami? Seperti untuk Tuhan. Istri sama seperti untuk Tuhan. Kalau semuanya seperti untuk Tuhan, maka mengerucutnya semua ada di dalam Tuhan, maka damai sejahtera, kebahagiaan akan kita nikmati. Di mana ada kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman seminggu, tidak selama-lamanya. Saya mengundang main musik.